Nama saya Friska Filosofia Febrianti Matubun. Kali ini saya bertugas dalam kelompok untuk menjelaskan latar belakang koperasi yang telah kami teliti selama beberapa bulan terakhir ini, yaitu Koperasi KSU Siklop Mandiri. Koperasi KSU adalah koperasi serba usaha yang usahanya dalam segi ekonomi, seperti bidang produksi, perkreditan, konsumsi, dan jasa yang beranggotakan badan-badan pekerja dalam bidangnya. Koperasi KSU Siklop Mandiri sudah berdiri selama 20 tahun lamanya dan telah dipercaya oleh banyak masyarakat di sekitarnya. Koperasi KSU Siklop Mandiri adalah koperasi simpan pinjam yang bertujuan membantu masyarakat yang kesusahan untuk mendapatkan modal atau semacamnya dalam bidang usaha yang hendak mereka jalankan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Koperasi KSU Siklop Mandiri juga mendapatkan sumber dana dari usaha atau dana pribadi serta dari bukti kredit. Tujuan dari KSU Siklop Mandiri yaitu dapat memudahkan masyarakat dalam usahanya serta menambahkan modal usaha untuk masyarakat. Meskipun begitu, tidak jarang koperasi KSU Siklop Mandiri menghadapi permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu dikarenakan oleh karakteristik masyarakat yang kadang tidak tepat waktu dalam membayar dan membuat banyak alasan, bahkan alasan yang tidak masuk akal apabila sudah ditagih. Selain itu, dalam kondisi saat ini yang sangat merugikan banyak orang yaitu pandemi COVID-19 yang membuat koperasi KSU Siklop Mandiri tidak bisa beroperasi seperti biasa, serta banyak sekali masyarakat yang mempunyai usaha kecil yang terpaksa juga tidak bisa beroperasi seperti biasa yang berkredit di koperasi KSU Siklop Mandiri. Lantas, jika dihadapkan dengan permasalahan, maka harus bisa menanganinya. Begitupun dengan koperasi KSU Siklop Mandiri. Dalam kasus karakteristik masyarakat yang sering membayar terlambat dan sering memiliki banyak alasan, dari koperasi harus disiplin dan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh koperasi KSU Siklop Mandiri, yaitu akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran. Dalam menangani pandemi COVID-19, Koperasi KSU Siklop Mandiri lebih berempati dan lebih mengerti kepada masyarakat yang meminjam kepada mereka yang memiliki usaha kecil, yang saat ini sangat susah untuk beroperasi dikarenakan kondisi dan keadaan yang dialami. Maka Koperasi KSU Siklop Mandiri memberikan keringanan bagi masyarakat pemilik usaha kecil yang kesusahan sehingga tidak terlalu merasa terbebani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astali Gunawan. Saya ingin menjelaskan studi kasus saya. Nama studi kasus saya Koperasi KSU Siklop Mandiri. Saya ingin menjelaskan tentang bisnis modal kanvas. Bisnis modal kanvas KSU Koperasi Siklop Mandiri. Bisnis menjelaskan sebuah koperasi KSU Siklop Mandiri sudah berdiri sejak 20 tahun. Telah dipercaya oleh banyak masyarakat di sekitar segi ekonomi seperti bidang badan-badan pekerja dan sebuah modal bisnis secara sederhana, dan intinya bahwa modal bisnis itu terdiri dari sebuah nilai modal. Pada modal kanvas membagi bisnis modal menjadi 8 komponen, yaitu value proposition yang menyediakan gabungan antara koperasi dan layanan yang menciptakan nilai tambah pada usaha tersebut. Dan kedua, customer segmentation. Customer segmentation segmen mendefinisikan masyarakat atau organisasi suatu perusahaan yang memiliki keinginan sama modal bisnis simpan pinjam harus didesain untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, channel memberikan hubungan perusahaan uang simpan pinjam dan menjalankan komunikasi. Yang keempat, customer relationship, hubungan dengan pelanggan diatur sesuai dengan segmen customer. Dan yang kelima, key activities, aktivitas yang paling penting yang membuat koperasi simpan pinjam itu berjalan. Setiap modal bisnis membutuhkan aktivitas utama, yaitu berusaha dengan tidak malas untuk menukarkan uang pinjaman kepada pelanggan. Dan yang keenam, key
key partnership, mitra usaha dalam bisnis seperti supplier yang menjadikan koperasi simpan pinjam modal kanvas bisnis berjalan dengan baik. Dan yang ketujuh, revenue streams. Di bagian revenue yaitu yang perlu dituliskan adalah produk jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan biaya kepada masyarakat. Dan yang terakhir, yang kedelapan, cost struktur, menentukan biaya mendapatkan keuntungan yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis koperasi KSUSI Klub Mandiri bagi masyarakat pemilik usaha kecil yang kesusahan sehingga tidak terlalu merasa dibebani. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayazati Hulani, saya akan menjelaskan rencana strategi. Yang pertama, langkah awal yang harus dilakukan koperasi yaitu harus mampu menganalisis kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Kemudian mengevaluasi peluang-peluang yang ada dan menentukan keunggulan kompetitif yang dimiliki koperasi yang menjadi dasar pembeda antara KSUSI Klub Mandiri dan koperasi-koperasi lainnya. Yang kedua, dengan meningkatkan kualitas SDM dalam menangani bagian pembukuan. Dengan dilakukannya peningkatan kualitas SDM, diharapkan bagian pembukuan dapat terkontrol sehingga apabila terjadi kesalahan dapat dilakukan evaluasi secara berkala dan efektif. Yang ketiga, gencar melakukan sosialisasi masyarakat seperti pemberian pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya koperasi, visi misi yang ditetapkan KSUSI Klub Mandiri, konsep koperasi, dan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh jika ikut serta dalam kegiatan koperasi. Yang keempat, meningkatkan promosi, karena dengan dilakukannya promosi dapat memperkenalkan koperasi serta dapat menambah anggota dan juga dapat memperluas pasar sehingga perkembangan modal akan semakin meningkat. Yang kelima, mengembangkan usaha simpan pinjam. Untuk menghadapi persaingan dengan koperasi lainnya, maka KSUSI Klub Mandiri perlu mengembangkan usaha simpan pinjam khususnya pada penambahan produk jasa. Penambahan produk jasa yang berbeda dari koperasi lain dapat menarik perhatian masyarakat untuk menjadi anggota koperasi. Yang keenam, melaksanakan pengawasan dari Badan Pengawas Koperasi Bidang. Dengan adanya pengawasan tersebut sangat menguntungkan koperasi sebab pengawas koperasi akan memberikan saran-saran membangun untuk kemajuan koperasi khususnya dalam usaha simpan pinjam KSUSI Klub Mandiri. Ya, jadi ada beberapa poin tentang rekomendasi inovasi dan pengembangan yang kami buat berdasarkan analisis SWOT yang sudah disampaikan sebelumnya. Poin pertama, inovasi yang tentunya harus dibuat, situs resmi dari koperasi harus segera dibuat. Karena menurut kami, situs ini sebagai wujud keterbukaan koperasi terhadap masyarakat, di mana masyarakat dapat mengakses segala macam bentuk informasi dari koperasi melalui situs tersebut. Ini sebuah langkah awal sebagai wujud keterbukaan koperasi terhadap masyarakat. Yang kedua, dari sektor pemasaran atau pengenalan koperasi terhadap masyarakat sekitar, kami menyarankan koperasi untuk melakukan dua langkah cara sosialisasi. Langkah pertama menggunakan konten edukatif, di mana konten ini akan disebarkan melalui media-media sosial atau mungkin berdasarkan melalui beberapa siaran-siaran radio lokal. Yang kedua, menggunakan agen atau petugas lapangan. Nah, ini yang paling umum dilakukan oleh koperasi-koperasi simpan pinjam, di mana mereka mempunyai petugas lapangan untuk mensosialisasikan mengapa masyarakat harus memilih koperasi itu atau menjadi anggota koperasi itu dan apa benefit yang akan didapat oleh masyarakat dengan bergabung di koperasi tersebut. Agar pelayanan terhadap anggota yang sudah ada menjadi lebih efektif dan efisien. Karena dari hasil analisis SWOT, ada beberapa anggota atau kebanyakan anggota yang menunggak untuk pembayaran kredit. Nah, untuk lebih
efisien dan efektif untuk mengatasi masalah ini, alangkah baiknya koperasi memikirkan tentang pelayanan menggunakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan para anggota. Aplikasi ini dapat dipakai para anggota untuk melakukan transaksi, mencari informasi, ataupun hal-hal lainnya. Yang keempat, kami menyarankan koperasi untuk memiliki partner sebanyak-banyaknya agar menjadi sebuah studi banding bagi para pengurus koperasi tentang bagaimana pengolahan koperasi yang baik. Mereka dapat belajar dari koperasi tersebut tentang pengelolaan operasional, pengelolaan manajemen yang ada dalam koperasi tersebut. Bagaimana cara mereka mengelola manajemen koperasi, mengelola keuangan, dan hal-hal penting lainnya yang perlu ditiru. Untuk yang terakhir, kami merekomendasikan agar koperasi ini sebagai bentuk implementasi dari poin pertama tadi, di mana sudah membuat situs, berarti sangat terbuka karena di situ ada informasi-informasi yang dapat diakses. Nah, wujud keterbukaan ini dapat berupa adanya kebijakan keterbukaan investasi, kerjasama, dan ekspansi bisnis. Koperasi ini tidak harus fokus pada satu sektor bisnis saja, di mana bisnis utamanya simpan pinjam, namun koperasi ini juga harus memikirkan tentang ekspansi bisnis yang lain, mungkin membuat produk dan sebagainya, dan bekerja sama membuka peluang-peluang investasi bagi para investor-investor yang akan menanamkan modal di koperasi tersebut. Ini suatu wujud keterbukaan koperasi agar masyarakat juga percaya bahwa koperasi tersebut benar-benar memiliki sistem kekeluargaan dan untuk mensejahterakan para anggotanya.